Pengalaman bertahan hidup seperti apa yang menarik 1 miliar tampilan berulang dari pengguna di Extranet. Seorang pria melakukan perjalanan sendirian ke hutan hujan, menghabiskan waktu 2 tahun untuk menghidupkan kembali sejarah manusia, membuktikan bahwa mungkin pengetahuan bukanlah uang, tapi yang pasti adalah kekuatan untuk memajukan materi. Suhu yang lebih tinggi diperlukan. Zack akan membangun sebuah blower. Serat ijuk di dalam adukan semen akan mencegah keretakan. Seiring berjalannya waktu, penguasaan Zack akan patung tanah liat semakin berkembang. Dalam beberapa menit, dia mendapatkan permulaan dari sebuah peniup. Dia memasukkan baling-baling daun palem dan mencobanya. Alat itu bekerja dengan sangat baik. Kemudian, dia membuat sebuah tungku kecil untuk menaikkan suhu di dalam tungku. Saya akan membakar arang. Kami menumpuk ranting-ranting kering di dalam lubang lumpur dan menutupinya dengan tanah liat kuning. Tuangkan arang yang menyala untuk menyalakan kayu di dalamnya. Ketika kayu telah terbakar habis, tutup semua pemasukan udara dan biarkan mendidih. Angkat penutup lumpur kuning, dan Anda mendapatkan arang berkualitas baik. Tapi ini jelas tidak cukup. Perlu 1 hari lagi untuk membakar banyak arang lagi dan lagi. Dengan suhu yang tinggi, Zack siap untuk mengambil langkah selanjutnya dalam rencananya. Lumpur merah di depan kami sangat berguna. Ini adalah bakteri besi. Kami akan mengumpulkan beberapa dan mengeringkannya. Nyalakan tungku dan tambahkan bakteri besi secara bertahap. 1 lapisan arang, 1 lapisan bakteri besi. Setelah pembakaran terus-menerus pada suhu tinggi, akhirnya kita mendapatkan partikel besi. Meskipun jumlahnya kecil, tapi dengan arah yang benar, waktu bisa menyelesaikan semuanya. Sebelumnya, kakak saya menemukan beberapa singkong di hutan. Setelah dia merawatnya, singkong itu tumbuh dengan baik. Hari ini, dia akan menanam singkong. Zack pergi ke sungai dan mengumpulkan banyak batu. Dia membawanya kembali dan melingkari tanah. Isi dengan tanah secukupnya. Masukkan tongkat kayu untuk memanjat tanaman merambat. Dan akhirnya, dia menanam bibit singkong muda. Dan menutupnya dengan batu untuk menutup atap. Penanam singkong sudah siap. Dan konstruksi yang sama diulangi lagi dan lagi. Bagaimanapun, ini semua tentang kelangsungan hidup jangka panjang. Ini adalah kerja keras. Tapi setiap tetes keringat hari ini akan terbayar. Dalam perjalanan ke tempat kerja, Carol menemukan ubi liar lainnya, tapi akarnya terlalu busuk untuk dimakan. Untungnya, tunas baru tumbuh darinya. Zack akan memindahkannya ke dekat tempat penampungan. Dia membuat tempat terbuka dengan tongkat dan ranting, dan menaruh ubi di dalamnya, menutupinya dengan daun-daun untuk melindunginya. Dan kemudian dia menuangkan saus rahasianya sendiri. Dia datang ke sini setiap hari setelah itu, untuk mengamati pertumbuhan singkong dan ubi, untuk merawat mereka, dan untuk memberikan motivasi pada dirinya sendiri. Bagi orang normal, dia adalah seekor siput. Bagi Zack, dia adalah kalsium karbonat berjalan. Dia akan menggunakan cangkang siput untuk membuat kapur. Dia memasukkan cangkang siput ke dalam tungku yang menyala. Setelah beberapa jam, cangkang yang terbakar diangkat ke dalam tong berisi air untuk reaksi kimia. Reaksi diintensifkan dengan mengaduknya menggunakan tongkat kayu. Hasilnya adalah bubur kapur. Jeruk nipis dapat digunakan untuk menyerap kelembapan dan melindungi dari serangga. Adukan kapur digunakan untuk merekatkan batu bata dan ubin. Anda juga bisa menambahkan pasir dan mencampurnya dengan baik dan cetak menjadi bentuk batu bata. Setelah kering, itu adalah batu bata kapur. Ini sangat serbaguna. Zack kembali bermain dengan tanah liat dan dia membuat cetakan darinya. Keringkan dan masukkan ke dalam tungku. Cetakan batu bata sudah siap. Dengan cetakan, Anda bisa memproduksi batu bata dalam jumlah besar. Dengan cetakan, batu bata dibentuk. Batu bata tersebut ditempatkan di depan api untuk dikeringkan. Batu bata jatuh bersama untuk pengeringan kedua. Sepertinya Zack berencana memproduksi banyak batu bata.
Setelah dikeringkan, batu bata perlu ditempa pada suhu tinggi. Setelah pembakaran yang lama pada suhu 900 derajat, besi dalam batu bata bereaksi terhadap oksida besi. Hal ini memberikan warna merah cerah pada batu bata. Kualitas batu bata ini menjamin bahwa rumah tidak akan runtuh dalam 100 tahun. Tentu saja, tugas kita sekarang adalah mengisi perut kita. Tanaman di depan kami disebut tanaman bambu Polinesia. Akar tanaman ini mengandung banyak pati dan tersebar luas di hutan hujan Australia. Tidak butuh waktu lama bagi Zack untuk mengumpulkan satu ember penuh. Dia mencucinya dan menumpuknya di atas piring tanah liat. Dia terus menambahkan air untuk membersihkan pati. Pati tersebut dimasukkan ke dalam tong lain untuk diendapkan. Ini memisahkan residu dari pati. Pati yang telah dipisahkan kemudian dipanggang di atas ubin. Pati kemudian dipanggang di atas ubin untuk mendapatkan pati nabati yang murni dan alami. Pati ini disimpan dalam toples agar mudah diakses. Sebagian pati diambil dan dicampur dengan air. Oleskan di atas ubin dan panggang lagi dan lagi. Kue bambu sudah siap. Teksturnya keras, lengket, dan lezat. Zack bahkan tidak ingin meninggalkan remah-remah di jarinya. Rasanya pasti enak. Kalau tidak, dia tidak akan menghabiskannya dan terus memanggang.